Apakah betul beli emas antam sekarang atau nyesel seumur hidup? Banyak orang pengen investasi emas tapi bingung harus mulai dari mana. Ada yang takut rugi, ada yang nggak ngerti cara beli emas yang benar, dan ada juga yang cuma ikut-ikutan tren aja karena takut ketinggalan. Akhirnya bukannya untung, malah bisa nyesel karena salah langkah. Masalah ini sebenarnya bisa dihindari kalau kita ngerti dasar-dasarnya dulu. Nah, di konten ini kita bakal bahas nih hal-hal penting yang harus dipahami sebelum beli emas batangan kayak antam, UBS, dan sebagainya. Dengan ngerti ini, kita bisa investasi dengan lebih cerdas dan gak nyesel nantinya. Jadi, kalau nggak mau salah langkah dan pengen aman saat investasi emas, wajib nonton sampai habis ya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 hal yang perlu dipahami sebelum beli emas antam biar nggak nyesel. Yang pertama, sejarah emas selalu naik saat dunia krisis. Jadi gini bro, kalau ngomongin soal emas, satu hal yang paling menarik itu, emas jarang banget turun harganya pas dunia lagi krisis. Dari sejarahnya nih ya, tiap kali ada ketidakpastian ekonomi, politik, dan krisis, orang langsung nyari emas karena dianggap aman dan stabil dibandingin uang biasa atau saham yang fluktuatif alias naik turun. Misalnya, pas krisis ekonomi global tahun 2008, harga emas melonjak dari harga Rp184.000 per gram pada tahun 2007, naik tuh menjadi Rp269.000 per gram pada tahun 2008. Terus, pas pandemi COVID-19 di tahun 2020, harga emas juga naik tajam sampai menyentuh Rp1.000.000 per gram. Bahkan saat krisis-krisis kecil sebelumnya, tren emas selalu naik karena orang-orang kaya butuh pelindung nilai buat harta mereka. Intinya, emas itu jadi semacam tempat aman buat nyimpen kekayaan pas dunia lagi nggak pasti. Sekarang bayangin bro, kalau kita nabung emas rutin pas lagi harga turun, nah pas krisis dunia, harga emas kan cenderung naik tuh. Tentu nilai emas yang kita punya otomatis naik drastis dong ya. Contohnya sebelum krisis ekonomi global tahun 2008 misalnya. Banyak orang kaya yang udah pegang emas sebelum krisis atau sebelum pandemi, mereka bisa dapat untung gede pas dijual karena harga emas melonjak. Hal yang sama juga pas pandemi COVID-19. Orang yang udah punya emas sebelum pandemi, ya langsung untung karena permintaan naik drastis. Dari sini kita bisa belajar, kalau emas nggak cuma investasi biasa, tapi juga alat proteksi buat kekayaan kita pas situasi ekonomi lagi kacau. Jadi punya emas pas krisis itu bisa jadi penyelamat finansial. Makanya penting banget ngerti sejarah dan perilaku orang-orang biar keputusan beli emas lebih tepat. Jadi nggak asal beli emas doang, tapi beli emas dengan strategi dan timing yang pas. Yang kedua, emas antam atau emas perhiasan. Mana lebih untung? Jadi gini bro, kalau ngomongin emas, biasanya ada 2 jenis yang sering dibanding-bandingin, yaitu emas antam atau emas batangan dan emas perhiasan. Emas antam itu adalah emas batangan murni dengan kadar 99,99% alias 24 karat. Kadar ini hampir nggak ada campuran logam lain, jadi harganya stabil dan gampang dihitung kalau mau jual lagi. Sedangkan emas perhiasan seperti cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan perhiasan emas lainnya, biasanya kadar emasnya beda-beda. Ada yang kadarnya 75% alias 18 karat, ada yang 83,5% alias 20 karat, atau ada juga yang 91,6% alias 22 karat. Kadar emas ini berbeda-beda ya, karena dicampur logam lain biar kuat dan bisa dibentuk jadi perhiasan. Nah, perbedaan ini yang bikin harga jual emas perhiasan dan harga beli emas perhiasan nggak selalu sebanding dengan harga emas murni, karena ada tambahan biaya desain dan ongkos pembuatannya. Sekarang kalau kita lihat dari sisi keuntungannya, emas antam biasanya lebih menguntungkan dalam jangka panjang, karena harganya cenderung naik stabil dan nggak ada biaya tambahan kayak desain atau ongkos pengerjaan. Misalnya kita beli emas antam, let's say 10 gram. Nah, kalau dijual balik, seluruh nilainya langsung dihitung dari harga jual emas per gram.
jadi jelas berapa untungnya. Sementara emas perhiasan, pas dijual balik, kadang harus dikurangi biaya produksi atau resiko kerusakan. Jadi hasil akhirnya bisa lebih kecil. Tapi, sisi positif emas perhiasan juga ada. Kita dapat nilai estetika, plus bisa dipakai juga. Jadi, ada nilai tambah selain investasi. Pilihan akhirnya tergantung tujuan kita apa. Kalau fokusnya murni buat investasi dan pengen untung maksimal, pilih emas batangan seperti Antam, UBS, dan sebagainya. Tapi, kalau pengen investasi sekaligus bisa dipakai buat menunjang penampilan, emas perhiasan tetap oke. Jadi, paham jenis emas dan kadar emas itu penting banget supaya nggak salah strategi dan bisa pilih investasi emas dengan untung maksimal. Yang ketiga, spread harga, biaya tersembunyi yang jarang orang tahu. Oke bro, jadi kita ngomongin soal spread harga emas dulu deh. Emas yang dimaksud di sini itu emas batangan ya, kayak emas Antam, UBS, dan sebagainya. Nah, spread harga itu adalah perbedaan antara harga beli emas dan harga jual emas, alias selisih yang ditetapkan sama penjual atau toko emas. Misalnya nih, harga emas Antam hari ini, Oktober 2025, di pasaran itu Rp2.200.000 per gram. Tapi kalau kita mau beli, harganya bisa Rp2.210.000 per gram. Dan kalau mau jual balik, harga buyback-nya itu Rp2 juta per gram. Nah, selisih antara harga jual emas dan harga beli emas itu adalah Rp2.210.000 dikurangi Rp2 juta sama dengan Rp210.000 per gram. Selisih itulah yang disebut dengan spread harga emas. Tapi banyak orang nggak ngeh nih, kalau ini sebenarnya biaya tersembunyi, karena otomatis bikin keuntungan kita jadi lebih kecil saat jual balik. Spread harga emas atau selisih harga beli dan jual emas ini bikin kita belajar pentingnya timing dan strategi jual emas. Misalnya nih, kita nabung emas Antam, let's say 10 gram selama setahun. Nah, kalau harga naik, tapi kita nggak ngecek spread harga, bisa-bisa keuntungan yang kelihatan di layar cuman sebagian kecil. Contohnya, harga beli emas Antam 10 gram totalnya Rp21.900.000. Dan saat dijual, ternyata harga jual alias buyback emas Antam 10 gram itu Rp20.800.000. Karena total harga beli lebih gede dari harga jual, berarti otomatis rugi dong Rp1,1 juta, walaupun harga emas naik di pasaran. Jadi, kalau mau investasi emas Antam beneran untung maksimal, harus paham konsep spread harga dan selalu cek harga buyback sebelum jual emas. Jadi, spread ini bukan masalah besar kalau kita ngerti dan strateginya tepat. Yang penting, jangan cuma tergoda harga naik ya, tapi pikirin juga biaya tersembunyi biar investasi emas benar-benar optimal. Yang keempat, cara aman beli emas Antam biar nggak ketipu. Nah, poin ini penting banget nih dibahas, karena banyak pemula yang pengen beli emas batangan kayak Antam atau UBS, kadang malah gampang ketipu kalau nggak tahu caranya. Misalnya, ada yang beli emas dari penjual yang nggak resmi atau di marketplace abal-abal. Akhirnya, dapetnya emas palsu atau harga yang nggak wajar. Nah, buat pemula, cara aman beli emas batangan itu harus dari sumber resmi kayak Pegadaian, butik emas Antam, UBS resmi, atau toko emas yang terpercaya dan punya sertifikat resmi. Pastikan juga emas yang dibeli punya sertifikat atau cap resmi dari perusahaan, biar nggak ragu soal keaslian dan kadar emasnya. Jangan juga tergoda harga yang murah banget, karena biasanya kalau jauh di bawah harga pasaran, ada kemungkinan itu emas palsu. Paham soal karat dan kadar emas juga penting ya. Misalnya emas Antam biasanya 24 karat, jadi nilainya murni dan gampang dihitung saat jual balik. Intinya, beli emas itu harus cerdas, jangan asal tergoda harga miring atau promo yang menjebak. Beli emas dengan cara aman ini bikin investasi kita jadi lebih terlindungi dan resiko rugi jadi lebih kecil. Misalnya, kalau beli emas Antam 10 gram seharga Rp2,2 juta per gram di toko emas resmi dan terpercaya. Karena belinya di toko emas yang resmi dan terpercaya, nah saat mau jual balik ke butik Antam resmi,
tentu nggak akan ada masalah. Nggak ada drama selisih harga besar atau dapat emas palsu yang bikin rugi. Selain itu, dengan beli dari sumber yang resmi, kita juga nggak perlu takut soal legalitas dan sertifikat. Yang penting, kalau butuh cairin emas, prosesnya aman. Ini juga bikin kita bisa fokus ke strategi nabung emas rutin tanpa takut ketipu. Jadi, belajar cara aman beli emas bukan cuma soal fisik emas, tapi soal memastikan investasi kita aman dan profitnya maksimal. Yang penting, selalu cek sumber, harga, dan sertifikat sebelum beli, biar investasi emas benar-benar untung. Yang kelima, tren harga emas. Prediksi masa depan harga emas tembus berapa? Nah, kita ngomongin soal tren harga emas. Sebelum itu, kita bahas dulu apa itu tren harga emas. Tren harga emas itu intinya adalah arah pergerakan harga emas dalam jangka waktu tertentu. Bisa naik, turun, atau stagnan. Misalnya dalam 5 tahun terakhir, harga emas antam terus naik dari harga sekitar 1 juta rupiah per gram di tahun 2020 sampai menjadi 2,2 juta rupiah per gram di tahun 2025. Nah, hal ini menunjukkan tren naik yang cukup konsisten, walaupun kadang ada fluktuasi karena faktor ekonomi dunia, inflasi, dan krisis. Dengan melihat tren harga emas ini, investor bisa punya bayangan kapan waktu yang pas untuk beli emas atau jual emas. Tapi penting diingat ya, tren masa lalu ini nggak selalu menjamin masa depan. Jadi prediksi cuman perkiraan aja. Kita bisa pakai tren ini untuk strategi nabung emas rutin atau menentukan target investasi jangka panjang. Jadi, tren harga emas itu kayak peta arah, bukan GPS yang pasti sampai di tujuan. Kalau ngomongin prediksi masa depan nih ya, analis biasanya melihat faktor global kayak inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi dunia buat menebak harga emas tembus berapa. Misalnya ada prediksi dalam 5 tahun ke depan, harga emas bisa tembus 3 juta rupiah per gram, kalau ekonomi dunia masih nggak stabil dan inflasi tinggi. Tapi sekali lagi ditekankan ya, ini cuma prediksi, karena bisa berubah kalau ada krisis besar atau sentimen pasar yang berbeda. Yang penting buat kita, prediksi ini bikin kita sadar kalau harga emas cenderung naik dalam jangka panjang. Jadi beli sekarang bisa lebih menguntungkan dibanding nunggu harga turun terus. Selain itu, dengan tahu tren dan prediksi, kita bisa atur strategi beli rutin biar investasi emas kita bisa untung maksimal. Jadi intinya, jangan terlalu tergantung sama prediksi masa depan, tapi gunakan tren harga emas sebagai salah satu pertimbangan aja. Ini bikin investasi emas kita lebih cerdas dan minim resiko rugi. Well, itulah 5 hal yang perlu dipahami sebelum beli emas antam biar nggak nyesel. Lo punya ide lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.